Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Reuni 212. Kalau misalnya ke depannya dia kemudian langgar, tidak ada cerita. Saya dengan polisi kita tangkap, nanti dengan Kapolda. Lah emang dia ini siapa? Dia ini siapa? Organisasi apa? Lanjut, momentum serangan jangan terhenti. Balehonya, gue pasang lagi, lu copot, gue pasang lagi, lu copot, gue pasang lagi. Malam lu copot, pagi udah ada. Malam lu copot, pagi gue pasang lagi. Oke, gue udah 1000 bikin cetak Baleho Habib Rizik. Oke, pasang lagi besok. Tolong sampaikan video saya kepada yang mau untuk mengacaukan acara event Muslim 212 yang pakai topi baret bintang 1 kan. Mungkin bintang di laut. Saya bilang kamu mas, kamu kecoak. Wajah saya kamu lihat. Saya ingin jumpa dengan kamu di 212. Bawa pasukanmu, ribuan pasukanmu. Saya cukup sendiri. Saya sendiri akan menghadapi ribuan pasukanmu. Saya ingin lihat kamu, ingin bertemu sama kamu, sama pasukanmu di 212. Kalau kamu berani coba-coba untuk menghentikan atau mengacaukan acara 212, saya orang pertama yang akan meminum darahmu. Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya karena pasti tujuannya baik untuk republik ini, untuk negara ini. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan Habib namanya itu. FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Tapi Anda yakin FPI tidak akan bisa dibubarkan? Karena kalau Front Pembela Islam dibubarkan, besok dibikin lagi Front Persatuan Islam, FPI juga. Front Persaudaraan Islam, FPI lagi. Berani, tegak, dan berani. Mentaati seluruh ketentuan peraturan dan undang-undang, dan kalau itu dilanggar, sanksinya di antaranya dapat diberhentikan. Enggak ada ajakan. Mana ajakannya? Allah yang sehat, yang segar, yang punya kesempatan, rame-rame kita ke sana insya Allah. Insya Allah hari Sabtu malam Ahad kita akan bikin maulid di Petamburan. Sekaligus insya Allah saya akan menikahkan putri saya yang keempat. Penghinaan Nabi dipenggal, saudara. Jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Jadi manusia jangan pengecut. Mau penggal kok nyuruh-nyuruh umat. Kalau berani datang sendiri. Prof DKI bekerja berdasarkan peraturan yang ada. Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Dan ini
dilakukan oleh Jakarta, maka pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka. Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Allah Ta'ala panjangkan umur. Jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib. Lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau, kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Iya. Jangan-jangan minta jatah kali. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Jangan ini berulang. Jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan mengejar target, bila ibadah massal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya, menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan, ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Menghina umat Islam, menghina ulama. Karena itu kita minta kepada majelis hakim agar terdakwah ini segera ditahan. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran.
Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Apalagi kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah. Takbir, takbir, siap berjihad, siap berjihad. Pendeta-pendeta di sana, demi Allah, kalau kalian ulangi lagi apa yang kalian lakukan sampai ada darah muslim yang tertetes, kita minta seluruh jihadis untuk berangkat bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir. Sudah lebih dari cukup, luar biasa, mengingatkan kepada kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan sekaligus merapatkan barisan, menyatukan segala potensi yang kita miliki dalam rangka li'a'la kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Karenanya saya tidak ingin banyak untuk berkata-kata lagi di tempat ini, kecuali ada beberapa poin yang harus kita garis bawahi ya ikhwan. Sekarang pertanyaannya, kalau itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah, berarti Presiden Jokowi dan pemerintahannya telah melanggar undang-undang, betul? Dan tidak sampai di situ saudara. Maka itu saya ingin tambahkan di sini saudara, yang mengintimidasi umat Islam, yang melakukan diskriminasi terhadap hak-hak umat Islam, apalagi kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, kita berangkat jihad ke Papua saudara. Takbir, takbir, siap berjihad, siap berjihad. Pendeta-pendeta di sana, demi Allah, kalau kalian ulangi lagi apa yang kalian lakukan sampai ada darah muslim yang tertetes, kita minta seluruh jihadis untuk berangkat bunuh semua pendeta yang terlibat saudara. Takbir, siap berjihad, siap berjihad. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir, sallu ala nabi. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Betul, betul. Makanya saya mau tanya semua umat Islam di sini, siap bersatu, siap bersaudara, siap berjihad, siap berjuang. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, saudara. Setuju? Siap turunkan Jokodok.
senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Takbir! Siap serbu istana? Siap serbu istana? Siap ambil alih kekuasaan? Takbir! 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 Maka itu sekarang saudara, saya mau tanya semua yang ada di sini sekali lagi, siap bersatu tidak? Siap mendapatkan barisan tidak? Kristen radikal sudah makin kurang ajar. Siap habisi aliran sesat, siap habisi Kristen radikal. Takbir! Shallu ala Nabi. Karena itu saudara, ini merupakan momentum yang luar biasa. Momentum kebersamaan kita, momentum persatuan dan kesatuan kita, momentum persaudaraan kita. Mulai hari ini, mulai saat ini, yuk mari saudara, kita satukan hati kita, kita satukan langkah kita satukan tekad kita untuk hanya menegakkan Islam di negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Takbir! Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Siap turunkan Jokodok? Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana? Siap lengserkan? Takbir! Ini repot ini, gara-gara presiden tukang mebel begini nih. Baik, sekali lagi, siap bersatu, siap bersaudara, siap berjuang bersama, siap tegakkan Islam. Takbir! Kalau musuh-musuh Allah berani mati untuk iblis, berani mati untuk setan, berani mati untuk masuk neraka jahanam, kita umat Islam harus lebih berani mati untuk Allah dan untuk masuk ke dalam surganya, saudara. Takbir! Siap mati, siap berkorban, siap berjuang. Ayo umat Islam, angkat tangan semua, angkat tangannya semua. Takbir! 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 Shallu ala Nabi. Ya, artinya sudah menanggapi secara positif tentang apa yang sudah saya sampaikan. Ya memang bahwa yang saya sampaikan kemarin itu adalah itu yang harus saya lakukan. Bagaimana menurunkan baliho itu tidak serta-merta TNI begitu saja. Jadi menurunkan baliho itu sudah 2 bulan yang lalu sudah kita lakukan. Itu didahului oleh Pol PP, kemudian sama-sama dengan Polda Metro dan TNI. Nah, namun setelah diturunkan ada sekitar 338 baliho. Nah, ada sebagian wilayah di Jakarta Utara itu justru oleh FPI didemo ke Pol PP untuk dipasang lagi. Dipasang lagi ada hampir sekitar 50. Ya. Mbak perlu ketahui bahwa Pol PP ini kan pemerintah yang ada di daerah, ya wilayah Jakarta. Nah, di demo kemudian suruh masang lagi oleh organisasi FPI. Bayangkan itu coba. Masang lagi. Dan kemudian berikutnya akan dibongkar lagi, dijaga oleh mereka. Itu kan tidak boleh sebetulnya ya. Pemasangan baliho-baliho itu yang pertama dia tidak ada izin. Yang kemudian yang kedua di sembarang tempat dipasang. Ya. Dan yang kemudian yang ketiga ada kalimat-kalimat yang akan melakukan revolusi akhlak dan segala macam lah. Sebagai warga negara yang baik, ikuti aturan hukum yang berlaku. Kalau di Jakarta ya ikuti peraturan daerah yang dikeluarkan oleh gubernur. Itu aja harusnya. Tidak sesukanya sendiri. Tidak sepertinya yang benar dia sendiri. Ya, seakan-akan kebal hukum. Itu yang tidak boleh. Akad itu sebetulnya tidak tahu awalnya tadi ceritanya.
Awalnya dikiranya langsung TNI. Padahal tahapannya sebetulnya sudah melibatkan Pol PP, kita sama-sama dengan Polri, kan begitu. Cuman yang terlihat di lapangan itu TNI saja yang ditonjolkan. Ya, cuma memang kebetulan banyakkan TNI yang melakukan kegiatan itu gitu loh. Karena terkadang mereka kalau diajak juga, karena kan jumlah mereka kan terbatas, kalau kita kan banyak. Sementara baleho itu kan banyak sekali di mana-mana. Ya emang saya perintahkan turunkan yang tidak sesuai. Artinya kita membantu pemerintah daerah. Mbak, di dalam tugas TNI, ya tugasnya itu adalah menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman gangguan dalam rangka keselamatan bangsa dan negara. Nah, kemudian tugas-tugasnya itu ada tugas OMP, operasi militer perang, dan ada OMSP, operasi militer selain perang. Nah, selain perang itu bantuan kepada bencana alam, ya membantu pemerintah daerah itu, kemudian salah satunya membantu pemerintah daerah, kemudian membantu kepolisian. Nah, membantu pemerintah daerah tuh salah satunya itu, ya menurunkan ketertib baleho itu adalah salah satunya menertibkan ya yang ada di wilayahnya. Itu sebetulnya nggak ada lain gitu. Saya sampaikan kan kalau bisa ya kalau perlu bubarkan saja, benar itu. Karena apa? Itu tadi salah satu contohnya dia memasang poster sesuka-sukanya sendiri, memasang baleho. Kan begitu, mengadakan suatu kegiatan-kegiatan kerumunan tidak mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat sudah berjatuhan korban, baik yang sakit maupun yang meninggal dunia. Ini setiap hari saya kalau dapat laporan yang meninggal dunia itu hampir sampai 30 orang setiap hari. Ya, kemudian di Wisma Atlet sekarang terjadi peningkatan setelah adanya penjemputannya Rizik Syihab itu. Ya. Kemudian ada lagi kegiatan waktu di Petamburan. Seakan-akan dia kebal hukum gitu loh. Harusnya dia taat aturan. Udah ada surat dari gubernur melalui wali kota agar patuhi protokol kesehatan, jumlahnya tidak lebih dari 30 orang. Kan begitu, bahkan sudah ada sanksinya akhirnya. Tapi kan dia merasa, oh nggak ada cerita lah bagi dia. Seakan-akan dia kebal hukum, ya sudah dia lakukan. Kan seperti itu. Kami padahal sudah standby, sudah siap itu. 2 kompi itu untuk siap bergerak. Nah, akhirnya sekarang terjadi klaster baru dia. Kan begitu kan. Nah, jadi menurut saya untuk apa? Kalau memang dia ada organisasi itu untuk apa? Jangan merasa benar sendiri gitu kan. Lebih bagus bubarkan aja. Ya. Tidak ada toleransi. Ke depan ini saya dengan Kapolda udah kenceng aja. Jadi tidak ada toleransi. Sekarang ada kumpul-kumpul, ya apapun, siapapun kita akan tegas, ya. Termasuk tadi saya sampaikan dengan Kapolda, Pak, kalau ada yang memberikan statement-statement yang meresahkan masyarakat, Bapak harus bertindak, saya bilang. Ya, salah satunya ya mau mengancam menggal kepala orang, kayak menjelek-jelekan TNI, Polri, kok didiamkan saja? Saya bilang tindak tegas. Kemarin kan dia menjelek-jelekan TNI karena ada anggota TNI yang seakan-akan mau menjemput Rizik Syihab di bandara. Jadi saya perlu saya jelaskan nih Mbak ya, anggota TNI yang di kendaraan itu yang viral, ada 2 kesalahan yang dia lakukan. Persoalan dia istilahnya kagum, dia senang sama Rizik Syihab, saya nggak ada urusan, itu pribadi dia. Tapi 2 kesalahan yang dia lakukan. Yang pertama, dia tidak memegang sumpah prajurit. Sumpah prajurit yang pertama tuh, yang kelima itu yaitu menjaga rahasia tentara sekeras-kerasnya. Tidak boleh kita menceritakan tentang lokasi, tentang kegiatan dan sebagainya. Itu tidak boleh. Itu sudah ada ST Kasat nomor 60 tanggal 31 Januari tahun 2019. Itu tidak boleh mengupload, tidak boleh memviralkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tentara termasuk. Karena semua tuh ada sandinya. Masuk bandara tuh ada sandinya tuh bandara tuh.
Ada namanya, bukan saya masuk Soekarno-Hatta, tidak, ada sandinya. Semua rahasia. Dia dengan terbuka menyampaikan. Yang kedua, kesalahan dia. Tugas dia itu mengamankan objek vital nasional, itu Bandara Soekarno-Hatta. Makanya di situ kan mereka merusak, kan begitu, tapi di dalamnya tetap aman kan, di rumah kacanya itu tidak. Tugas dia itu adalah mengamankan objek vital nasional Bandara Soekarno-Hatta. Tugas. Tapi yang dia sampaikan adalah bukan mengamankan, kan begitu kan? Berarti dia menyampaikannya di luar tugas yang sebenarnya. Dan itu menviralkannya, itu yang tidak boleh. Nah, kenapa si Rizik Syihab menyampaikan kurang ajar TNI? Nggak paham dia. Makanya dia harusnya nanya dulu sama saya. Jangan asal ngomong aja. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan
notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Liong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Liong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Liong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Liong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Liong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Liong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Liong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Liong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Liong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Liong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.